Oke ya, halo, berjumpa lagi bersama saya Bong Avan di dalam tutorial Baleomall untuk dropshipper ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ya, sebelum teman-teman melangkah lebih jauh lagi ke hal-hal yang lebih tinggi lagi, ilmu-ilmu, skill-skill yang lebih tinggi lagi, yang paling penting ya, yang paling penting dan ini saya sampaikan di setiap webinar saya dulu atau setiap workshop saya dulu, yaitu apa? Pola pikir atau mindset ya, cara pandang Anda. Mungkin di sini Anda latar belakangnya macam-macam. Ada mungkin anak SMA, ada mungkin pengangguran, ada yang anak kuliahan, ada yang mungkin pekerja, ada yang mungkin ibu rumah tangga, ada yang mungkin sudah pengusaha, ada yang udah bisnis online sejak lama, beragam sekali. Tapi apapun profesi Anda, coba kosongkan gelas Anda dulu ya. Coba ikuti, maksudnya dengarkan apa yang saya bilang ini. Sebenarnya bukan saya menggurui, enggak, tapi hanya saya ingin sharing aja. Biar apa? Biar teman-teman nanti ketika masuk ke komunitas Baleomall itu benar-benar bisa satu frekuensi, satu visi, satu misi ya, dan benar-benar teman-teman bisa fokus dan bisa benar-benar sukses. Karena apa? Teman-teman yang sebelumnya yang omsetnya sudah ratusan juta, miliaran, itu berawal dari yang orang yang sama, yang pemula, yang mungkin belum mengerti tentang bisnis online, yang belum mengerti tentang dropship, yang belum mengerti tentang ilmu skill di dalam bisnis online dunia digital itu kayak gimana. Mereka sama-sama belajar dan di awal mereka juga latar belakangnya macam-macam. Ada yang sudah pengusaha, ada yang karyawan, ada yang buruh, ada yang ibu rumah tangga, pengangguran, anak SMA, ada yang mahasiswa dan macam-macam ya. Dan mereka mau mendengarkan yang saya sampaikan ini ya, seperti itu. Karena apa? Ini yang penting banget. Mungkin Anda yang sebelumnya pernah bekerja ya, Anda yang sudah pernah bekerja, yang mungkin berangkat pagi, pulang petang ya, pulang sore, dan itu rutinitas seperti itu. Saya tanya kepada Anda semuanya, kenapa Anda mau berangkat pagi? Ya, kenapa Anda mau berangkat pagi dan pulangnya di atas jam yang sudah ditentukan? Misal ditentukan dari kantor Anda sebelumnya jam 5. Anda kenapa pulang jam 5? Kenapa nggak pulang jam 2? Kenapa berangkatnya harus jam 8? Kenapa nggak berangkat jam 9? Kenapa Anda mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di kantor Anda atau kerjaan Anda? Nah, karena ada bos, ada aturan ya. Kalau Anda hidup masih bergantung sama aturan, sama bos, berarti Anda belum, saya bilang mungkin ya, maaf kalau misal Anda tersinggung, tapi mohon dimaafkan, ini demi kebaikan kita semuanya. Mungkin Anda semuanya masih belum memiliki tujuan, belum memiliki impian kayak gitu teman-teman. Karena apa? Anda kalau nggak punya bos, kalau konsepnya Anda belum memiliki impian ya, Anda terus terjun ke usaha, dari karyawan ke usaha, dan setelah usaha Anda nggak ada yang ngatur, nggak ada aturannya yang Anda yang bikin. Kadang banyak orang yang malas-malesan, ada orang yang hanya semangat di awal, ada yang nggak konsisten ya, lama-lama semangatnya naik turun kayak gitu. Karena mereka nggak punya tujuan yang jelas, nggak punya dreams, nggak punya impian serius ya. Kalau Anda punya bos, simpel sekali, Anda berangkat kerja karena takut dimarahi bos. Tapi kalau Anda nggak punya bos, Anda usaha sendiri, termasuk ada dropship di Baleomall, Anda usaha sendiri. Saya bukan bos Anda ya. Baleomall bukan bos Anda nggak punya bos di sini. Makanya kalau Anda pengen sukses, coba Anda cari pengganti bos Anda. Siapa? Yaitu impian Anda, target Anda ya, karena itu bener-bener penting banget. Saya kalau dibilang basicnya, impian itu adalah arah ya, impian itu adalah arah. Karena gini teman-teman, saya mau cerita dulu sebelumnya, dan mungkin teman-teman yang lama sudah bosan dengar cerita ini, tapi ini real, ini fakta nyata. Saya bermain bisnis online mulai tahun 2016 akhir kalau nggak salah, tepatnya saya lupa. Nah, dulu saya pernah pemula juga, sama seperti teman-teman semua. Saya pemula, saya pengen belajar bisnis online, saya ikut suatu pelatihan bisnis online dulunya. Di sana saya belajar, dan ketika saya belajar bisnis online, karena ada beberapa orang juga, saya punya teman. Oke, saya punya teman orang Kudus. Ya serius, orang Kudus. Nah, saya satu angkatan nih, sama-sama belajar. Bahkan si orang Kudus ini sebenarnya mainnya lebih lama. Mainnya sebenarnya udah lama. Dia ikut ke pelatihan, akhirnya bareng sama aku ikut pelatihan yang ini. Tapi dia ikut bisnis online kalau nggak tahu tahun berapa, lupa saya, 2013 atau 2014 gitu. Berarti kan dia sudah lebih lama ya. Tapi sekarang beberapa tahun yang lalu, setahun atau 2 tahun yang lalu, waktu saya sudah mulai sedikit berhasil menghasilkan, sudah mulai kelihatan hasilnya, beliau datang ke saya. Si orang ini datang ke saya.
bertamu ke rumah saya dan tanya-tanya, Mas Afan, kok bisa Mas ya? Mas Afan sekarang sukses seperti ini, ya kan? Padahal kalau bisa dibilang bermainnya atau terjun di dunia online itu lebih lama saya. Dia bilang kayak gitu. Mas Afan kan 2016, saya tuh dari 2014 loh Mas main, tapi saya gini-gini aja gitu. Kok bisa ya? Rahasianya apa Mas Afan? Atau apa Mas Afan punya skill tinggi? Apakah Mas Afan punya ilmu-ilmu rahasia yang nggak pernah dibongkar sama siapapun? Dia tanya macam-macam tentang skill. Kalau saya bilang jujur ya, skillku sama skillmu, saya bilang gitu. Skillku sama skillmu itu lebih bagus skillmu. Kamu tahu A, tahu B, tahu C, tahu D, tahu A, macam-macam semua kamu tahu. Ya kan, saya tahu cuman pola-polanya aja, dasar-dasarnya aja. Tapi terus saya kan tanya, emang kamu selama ini cara mainnya gimana? Kamu ngejar apa dan yang lain-lain. Setelah saya ngobrol kulik, ternyata satu hal, dia nggak punya apa? Tujuan yang jelas. Dia hanya bekerja dapat uang, alhamdulillah. Dia bekerja berbisnis dropship dapat uang, alhamdulillah. Ya udah gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu aja. Padahal itu bukan saya banget gitu loh. Nah, saya bilang ke dia, mungkin itu salahnya bro. Mungkin itu salahnya. Loh, maksudnya apa? Iya, kamu nggak punya arah, kamu nggak punya tujuan, kamu nggak punya impian. Saya ini Mas ya, saya bilang kayak gitu. Saya ini ya, saya dari awal ngajarin dropship, saya punya target seperti ini. Impian saya kayak gini, saya pengen bangun tim seperti ini. Saya gimana caranya tim saya itu berkembang mandiri sehingga saya bisa tidak ikut andil lagi, tapi dropship tetap jalan. Dan yang lainnya ya, akhirnya saya yang punya waktu, saya ngerjain bisnis yang lain, saya ngerjain nambah bisnis lagi, dan ini jalan lagi, saya kasih ke tim lagi. Akhirnya saya punya waktu lagi, saya membangun bisnis yang lain lagi. Akhirnya bisnis saya semakin banyak dan itu bakal berjalan terus walaupun tidak ada saya. Karena tim-tim sudah pada mandiri semuanya. Kayak gitu. Nah kalau saya lihat, maaf nih kayak gitu. Ini kayaknya kurang itu. Karena apa? Dari dulu, zaman dulu saya kenal sama kamu sampai sekarang kamu main sendirian dropshipnya. Ya, main bisnis online, kamu ngerjain sendirian. Kayaknya kamu ya puas-puas aja, nyaman-nyaman aja dengan penghasilan segitu. Yang penting bisa makan, bisa mencukupi kebutuhan, bisa mencukupi gaya hidup. Ya udah selesai, nggak ada target-target yang ya akhirnya ya namanya kamu nggak pernah berpikir untuk punya ini, punya itu, punya tim seperti ini, punya tim seperti itu. Ya kamu nggak bakal dapat. Kenapa? Mikir aja enggak. Nah, dari situ kan kita bisa simpulkan. Ya banyak orang yang hebat di luar sana. Saya banyak banget kenal e-commerce, internet marketer, pemain online yang udah kawakan. Mbah-mbahnya e-commerce lah, mbah-mbahnya pemain online. Sampai sekarang gitu-gitu aja. Kenapa? Mereka meremehkan yang satu ini, yaitu impian, yaitu dreams. Mereka kayak seolah-olah tuh apa sih bullshit, ya kan? Bahkan saya pernah sering banget nemuin bahkan di workshop saya sendiri. Ketika saya membahas tentang hal-hal kayak gini, mereka keluar. Nanti aja lah, belum masuk materi, masih bahas mindset, masih bahas impian, ya kan? Biar aja ngerokok-rokok di luar dulu aja. Mereka keluar, masuk ketika udah masuk skill. Ya, itu hak masing-masing. Tapi saya bilang, itu salah. Dan itu terbukti ke banyak orang. Ke banyak orang yang saya tahu, mereka tidak punya dreams, mereka menyampaikan impian, mereka menyampaikan tujuan. Sehingga apa? Sehingga mereka gitu-gitu aja, stuck di titik itu aja. Nah, saya harapkan teman-teman yang bergabung di Baleo Mall, ya semuanya nanti punya impian masing-masing. Apapun itu, bebaskan impian Anda. Impian itu sehebat-hebatnya, seluas-luasnya. Ya, nanti saya bedah satu persatu. Ya, impian itu sehebat-hebatnya, seluas-luasnya. Kayak gitu. Karena apa? Impian itu arah, teman-teman. Kalau Anda nggak punya arah, bayangkan Anda naik taksi. Ya, terus masuk taksi, nyegat taksi, taksi, oke, taksi berhenti, kan taksinya berhenti, terus Anda masuk, tek, oke, terus supirnya siap-siap mau jalan, nanya ke kita kan, mau kemana mas, ya kan, mau kemana mas, terus kitanya bingung malahan, nggak tahu mas, terserah, ya kan, aku nggak tahu mau kemana, supirnya bingung, ini gimana ini orang apa orang ini, ya kan, ini orang apa jin, mau kemana nggak tahu naik taksi, ya kan, nah karena kalau nggak punya impian ya bingung. Contohnya lagi, Anda nggak punya pikiran, misal Anda orang Semarang nggak pernah punya pikiran, nggak pernah punya angan-angan pergi ke Bali. Kira-kira nyampe nggak ke Bali? Mungkin nggak Anda nyasar ke Bali gitu? Oh nggak mungkin. Tiba-tiba bangun tidur, oh di mana nih di Bali? Aku di Bali tiba-tiba. Nggak mungkin lah. Ya kan? Mungkin
dapat undian, hadiah ke Bali, ya, bejo, untung-untungan, tapi itu 1.001 men, ya kan? Nah makanya impian itu penting. Kalau bahkan kita ke Bali aja nggak cukup, aku pengen ke Bali nggak cukup. Balinya di mana? Bali itu luas bro, ya kan? Ada Pantai Kuta, hotel A, macem-macem, ada wah macem-macem, ya. Harus spesifik. Ya, Anda pengen ke Bali, Balinya mana? Bali itu luas. Kalau Anda sudah menentukan hotel rock and roll misalnya, apa itu namanya? Hotel rock and roll di Bali di Pantai Kuta, depan Pantai Kuta. Oke, itu tujuan Anda jelas. Berarti Anda naik pesawat ke Bali, ke bandara, naik taksi ke tujuan itu, nyampe hotel, udah. Berarti sampai. Kalau Anda mau ke Bali, cuma sebatas itu doang. Setelah Anda ke Bali, mau kemana ya? Bingung, ya kan? Makanya yang punya impian yang nggak spesifik aja masih kurang bagus, apalagi nggak punya impian. Kayak gitu, ya seperti. Kalau dibilang orang-orang hebat yang ada di seluruh dunia ini, ya pasti berawal dari dreams, dari impian. Contohnya Neil Armstrong. Kira-kira dia bisa sampai manusia sampai ke bulan. Kira-kira dia nyasar ke bulan, dapat undian ke bulan. Apa punya tujuan dulu? Mikir dulu. Awalnya kan dari pikiran nih, ya pikiran nih, ya. Aku pengen ke bulan. Aku pengen suatu saat pengen tujuan ke bulan. Apa? Bangun tidur, wah di mana nih ada pelang? Ini bulan. Oh di bulan. Telepon orang rumah. Weh aku sekarang di bulan loh. Kok bisa? Nggak tahu bangun tidur di bulan. Nggak mungkin dong. Ya. Mikir dulu. Ya kan? Mikir dulu. Baru kita bertindak menuju ke arah pikiran kita. Ya kan? Seperti itu. Thomas Alva Edison, penemu lampu. Kira-kira dia nemu lampu, mikir dulu ya, punya angan-angan dulu. Apa lagi jalan-jalan malam-malam ada yang nyala cuing, apa ini? Lampu. Inilah penemu lampu. Siapa? Thomas Alva Edison. Kenapa? Karena nemuin lampu di jalan. Nggak mungkin dong. Ya nggak mungkin dong. Pasti mikir dulu ya kan. Saya pengen melihat indahnya malam. Saya pengen menjadikan malam seperti siang. Itu pikirannya Thomas Alva Edison. Ya. Dan setelah dia berpikir, baru dia bertindak. Apapun tindakannya, tapi mengarah ke tujuan itu, menciptakan malam terang seperti siang. Dengan apa? Dengan lampu. Kayak gitu, dengan lampu, bayangin aja, ya. Makanya dia itu bergerak terus menuju ke arah tujuannya itu, menciptakan lampu, ya kan. Oh, macam-macam dia lakukan, bledos. Akhirnya dia pusing, wah ini gimana nih cara. Tapi karena dia punya tujuan, punya impian, ketika ada kendala, meledos, tetap dia jalan. Kenapa? Dia punya arah yang jelas. Saya pengen lampu yang ada di pikirannya, lampu kayak gitu. Lampu. Terang, malam terang, ya kan. Sampai dia jekin sama kawan-kawannya karena dia bilang ke seluruh orang ya, semua kawan-kawannya bilang, aku pengen menciptakan sesuatu yang bisa menjadikan malam terang seperti siang. Orang-orang pada ngejek. Gila Thomas Alva, gila gitu kan. Sakit hati, ya kan. Tapi karena dia punya tujuan, jalan terus, ya kan. Meledos, duar. Akhirnya apa? Budek si Thomas. Tapi setelah budek, asik. Kenapa? Orang-orang pada ngejek, gila, nggak kedengaran. Tumben nggak ada yang ngejek, dunia baik ya, tumben ya, gitu kan. Makanya, jadi orang nggak usah dengar kanan kiri, fokus sama tujuan Anda. Seperti Thomas Alva Edison yang budek, setelah dia budek makin asik, makin bisa fokus. Karena apa? Dia nggak dengar kanan kiri. Mau ada orang yang ngejek, dia nggak dengar, fokus terus. Kayak gitu, ya, meledos sampai suatu saat dia mencoba menemukan ramuan untuk menciptakan lampu gitu ya. Nah, akhirnya gudang rumahnya kebakaran, malam-malam. Semakin dimarahin sama keluarganya. Kalau dia, ini lebih parah lagi. Karena apa? Keluarganya seluruhnya marah-marah. Kamu ngapain kurang kerjaan? Lihat nih apa yang kamu kerjakan sekarang, menghasil apa hasilnya? Malah rumah kita kebakaran. Macam-macam dimarah-marahin. Si Thomas terdiam gitu kan. Bapaknya mikir, kapok nih kamu, gini. Tapi Thomas mikir apa? Diem gitu kan, ngelihat kebakaran tersebut. Lalu dia dengan sangat yakin mengatakan, Papa, malam ini kita melihat indahnya api. Saya yakin nanti saya pasti bisa menjadikan ini dengan hasil yang lebih baik lagi. Gila. Wah, keluarganya pada gila kayak gitu semuanya kan. Nah, akhirnya Thomas Alva Edison menciptakan lampu.
Di kegagalan yang kalau nggak salah tuh ada buku yang mengatakan 2000 kali, ada buku yang mengatakan 10.000 kali. Penulisnya sampai bingung saking banyaknya, ya kan? Yang bener yang mana nggak tahu lah kita ya. Tapi itulah kekuatan dreams, kekuatan tujuan, kekuatan impian. Mau jalannya gimana pun, kalau kita punya tujuan, kita pasti jalan terus. Walaupun itu diejek orang, diejek keluarga, macam-macam. Tapi karena dia punya tujuan yang jelas, ya akhirnya dia dapat juga itu lampu. Kayak gitu ya. Nah, ketika dia dapat lampu pun, dia kayak, ini pemikiran yang luar biasa sih. Aku baca bukunya itu kemarin dulu ya. Ada wartawan mengatakan, ya kan? Ada wartawan mengatakan, ya, Pak Thomas, luar biasa, penemu lampu pertama di dunia. Apa pendapat Anda tentang kegagalan Anda yang itu berkali-kali gitu? Hah? Si Thomas bilang apa? Hah? Gagal? Siapa yang gagal? Gitu kan? Aku nggak pernah gagal. Ya kan, si wartawan ini manusia macam apa ini kan, ini saking banyak meledosnya, makanya ini jadi gila nih Thomas gitu kan. Kamu kan udah gagal berkali-kali, bahkan ribuan kali gitu kan. Mas, si Thomas bilang, Mas, itu bukan gagal, itu adalah proses, itu adalah jalanku gitu loh. Ya jadi aku nggak pernah gagal gitu, itu proses-prosesku, aku menikmati itu, kata Thomas. Itu manusia gila, manusia super, aku bilang luar biasa banget. Ya, bayangin aja kalau Thomas Alva Edison itu Anda baru gagal 2 kali, 3 kali, udah capek ya kan. Anda putus 2 kali aja, putus cinta 2 kali aja udah cengeng nangis. Thomas 10.000 kali, 2.000 kali gagal itu loh, gila ya kan, luar biasa ya kan. Bayangin aja kalau di kegagalannya yang ke 1999 dia berhenti, nggak bakal ada lampu. Kalau nggak ada lampu, apa indahnya dunia ini loh ya. Punya mobil mewah ya kan, punya mobil Lamborghini, punya mobil Ferrari, nggak ada lampunya ya kan. Adanya lilin. Lilin besar, lilin kecil ya kan. Naik Ferrari lilin. Dan ketika ada angin mati, harus nyalain lagi. Nggak indah dunia ini. Makanya jadilah seperti mereka gitu loh, punya pemikiran seperti mereka. Bahkan kawan-kawan saya di Immerse ya, ada banyak sekali, Mas Arli Kurnia ya, banyak banget ya. Itu orang-orang hebat yang saya temui, yang berhasil, yang punya nama di dalam dunia internet marketing, digital marketing, Immerse ya, pemain bisnis online yang udah sukses. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang mempunyai tujuan. Bahkan saya diejek ketika saya tidak percaya atau menggampangkan impian. Serius ya kan. Ngobrol tentang masa depan, ini ngumpul nih orang-orang hebat, orang-orang hebat ngumpul. Aku pernah nih ngumpul sama orang-orang hebat di dunia internet marketing atau pemain online, yang ngobrol nih masalah impian. Masa depan, aku nanti bakal gini. Itu omongannya gila semuanya. Gila, masa depan semua tinggi semuanya. Itu luar biasa banget ya. Ketika ada satu orang yang apa sih, nanti aja lah, itulah, malah diemin. Apa sih kamu tuh, malah di apa, campakkan gitu loh, kalau kita nggak percaya atau nggak punya impian. Serius, karena impian itu benar-benar penting teman-teman semuanya. Impian itu benar-benar penting ya. Makanya teman-teman semuanya, kalau ya udah masuk di Baleo Mall, aku sebenarnya bukan mewajibkan ya, tapi ini harus ya, teman harus punya impian, punya dreams ya. Apa tujuan Anda? Apa sih Anda pengen hidup yang seperti apa sih? Anda pengen hidup di rumah, penghasilannya 100 juta, tapi punya waktu banyak untuk keluarga, atau apapun itu, bebaskan ya. Miliki impian setinggi mungkin. Impian itu harus setinggi-tingginya. Impian, oke? Impian. Tapi kalau target itu yang realistis. Impian itu jangan realistis, tapi kalau target realistis. Target pendek, target menengah, target jangka panjang, dan impian di atasnya. Jadi miliki impian dulu. Nah, kalau udah dapat impian, bikin target-target kecil untuk mengantarkan kita ke impian kita. Kayak gitu. Contohnya gini, Anda pengen punya impian 1 miliar sebulan ya. Oke, impian 1 miliar. Kalau Anda punya itu doang, mungkin Anda kurang semangat mengejarnya karena nggak punya target-target kecilnya. Kayak gitu, nggak punya tangga-tangganya. Kayak gitu. Nah, kalau Anda punya tangganya, misal tangga pertama, target pertama, aku harus paham optimasi atau menjadi dropshipper di Baleo Mall. Aku harus paham jualan di Shopee. Aku harus paham jualan di Tokopedia. Aku pengen sehari orderannya 2 dulu sehari. Naikin lagi 3 sehari, naikin lagi 10 sehari, naikin lagi 50 sehari, naikin lagi 50. Kalau itu tercapai, itu membuat Anda semangat. Contohnya, Anda target pertama Anda paham. Ketika Anda paham, Anda semangat. Lalu Anda naikkan lagi targetnya. Targetnya dapat order 1 sehari.
Targetnya kecapai, senang Anda pasti, semangat. Naikin lagi targetnya 5 order per hari. Anda kerjain, optimasiin, dapat 5 order sehari, pasti Anda semangat. Naikin lagi 10, naikin lagi 50, naikin 100, naikin 200, naikin 500, naikin 1000 order per hari. Kayak gitu. Lama-lama impian yang 1 miliar per bulan ini pasti kecapai. Kayak gitu. Target 5 tahun harus dapat 1 miliar. Tangganya adalah tadi, kecil, makin besar sampai impian kita pasti kecapai. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya di sini ya, di dalam Baleo Mall ini Anda harus punya dreams, punya tujuan. Bahkan yang menjadi harapan saya, kami keluarga besar Baleo Mall, Anda ke depan bukan hanya menjadi seorang dropshipper ya, tapi menjadi seorang pebisnis. Karena kalau Anda sebagai dropshipper atau pedagang, Anda hanya jual beli saja. Anda punya cara jual beli udah selesai. Tapi kalau Anda sebagai pebisnis, itu nanti Anda berpikir bagaimana ini menjadi aset. Bagaimana ini menjadi aset. Aset itu apa? Aset itu sesuatu yang menghasilkan walaupun kita tidak ikut andil, tidak ikut mengerjakan bisnis itu. Contohnya Anda bisa membuat satu tim bisnis di dalam bisnis Anda. Anda dropship tapi bisa dibikin bisnis. Nanti ada video tutorialnya bagaimana mengelola, membuat manajemen tim bisnis untuk dropship Anda. Kayak gitu. Nah, biar apa? Biar nanti Anda punya waktu. Anda punya waktu. Karena apa? Keluarga Anda bukan hanya butuh uang Anda, butuh waktu Anda. Walaupun Anda di rumah ngerjain dropship, wah di depan laptop, tapi kalau udah fokus kerja, ya kan? Keluarga seolah-olah dekat. Sebenarnya dekat, tapi ini sebenarnya jauh. Karena apa? Fokus Anda bukan ke keluarga, fokus Anda ke bisnis. Makanya Anda harus bisa membuat manajemen tim sehingga apa? Sehingga nanti ketika udah punya tim dan tim ini berjalan, Anda punya waktu, dan bisnisnya menghasilkan. Anda punya uang juga. Waktu Anda bisa buat orang-orang yang Anda cintai, istri Anda, suami Anda, keluarga Anda, anak Anda, orang tua Anda, saudara-saudara Anda punya waktu untuk itu. Seperti itu. Dan harapan saya bukan sampai di situ saja. Ketika Anda sudah menjadi seorang dropshipper yang sukses, Anda punya uang di sana. Nah, coba Anda juga nanti punyalah brand sendiri kalau bisa. Mempunyai brand, Anda punya produk, ya bikin produk. Nanti juga ada fitur yang lagi kita siapkan juga, walaupun sekarang belum ada ya, tapi udah kita build, kita rancang. Nanti Anda yang sekarang ini dropshipper dan udah punya duit, Anda bisa membuat produk di Baleo Mall. Maklun lewat Baleo Mall. Jadi ini produk Anda, izinnya izin Anda, tapi lewatnya lewat Baleo Mall. Yang membantu untuk itu semua Baleo Mall. Kayak gitu, ada fiturnya. Nah, ada harapan kami nanti dari dropshipper Anda bisa punya tim. Setelah Anda punya tim, Anda menjadi supplier, punya produk sendiri, dan Anda semakin sukses lagi. Dan bisa masuk ke program passive income-nya Baleo Mall. Itu lebih gila lagi. Ya, seperti makanya Anda harus benar-benar punya dreams, punya impian yang kuat. Coba Anda merenung deh. Kapan hari ya, kapan Anda merenung, nanti malam, besok malam, atau kapan, cari waktu merenung. Apa sih sebenarnya aku tuh hidup tuh untuk apa gitu loh. Aku tuh pengen hidup yang seperti apa sebenarnya ya. Coba pikirin matang-matang. Aku tuh hidup yang nyaman itu, gaya hidupku tuh sebulan berapa, dan aku harus punya waktu dan bisa dapat penghasilan segitu setiap bulannya. Coba pikirin matang-matang, bener-bener Anda tuh sebenarnya pengen seperti apa. Kayak gitu. Kalau Anda sudah ketemu impian yang benar-benar Anda pengenkan, itu insya Allah bakal luar biasa. Ya, makanya Anda harus punya impian. Dan teman-teman ya, Baleo Mall itu bukan Tuhan. Baleo Mall itu hanya insya Allah ini adalah perantara, jalan pintas. Mungkin ini sebagai wasilah rezeki buat kita semuanya. Kami tidak pernah menjanjikan Anda ketika masuk Baleo Mall Anda langsung sukses. Tidak. Ya, karena apa? Segala sesuatu itu butuh proses. Proses sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan, saya nggak tahu, tergantung Anda sendiri-sendiri. Makanya dalam berproses itu banyak orang-orang yang tidak berhasil mengatasi rasa malasnya, bosen karena di depan laptop terus tidak bisa melanjutkan, gagal fokus. Karena di sini tidak langsung sukses, Anda harus berproses. Ya, Anda harus berproses. Makanya untuk melewati proses-proses itu, Anda harus punya tujuan, punya target yang jelas. Kayak gitu, harus punya target yang jelas. Biar Anda nanti bisa melewati proses Anda. Kayak gitu. Jadi, dropship di Baleo Mall sekali lagi tidak bisa langsung sukses.
Ya, ada sih beberapa member kami yang sebulan langsung sukses, 2 minggu langsung mendapatkan orderan yang banyak. Tapi jangan pernah berharap untuk itu. Jangan pernah berharap untuk itu, ya. Patok aja 3 bulan, 4 bulan berproses. Jangan berharap hasil maksimal di 3 bulan pertama. Kalaupun misal ternyata di bulan kedua udah hasilnya bagus, alhamdulillah. Tapi jangan berharap. Tetap berharapnya di 3 bulan pertama ini proses, ya. Setelah 4 bulan harus bisa merasakan hasilnya. Kalau di bulan keempat belum merasakan hasilnya, evaluasi, bisa konsultasi di grup yang sudah ada, grup komunitas yang sudah ada, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi jangan berpikir instan, karena di sini bukan mie instan, ya. Ini adalah bisnis, dan segala macam bisnis itu pasti ada prosesnya masing-masing, ya. Rata-rata dari pengalaman member-member kami yang sudah berhasil itu ada rata-rata 3 bulan. Makanya saya patok di sini 3 bulan pertama jangan mikirin hasil. Jangan berharap hasil, walaupun itu sebenarnya memungkinkan untuk sukses lebih cepat, misal sebulan atau 2 bulan, tapi jangan berharap. Ya tetap 3 bulan pertama itu harus proses. Kalau dapat sebulan berhasil, alhamdulillah itu bonus. Tapi tetap berharap pikirin 3 bulan pertama jangan harap hasil, itu proses. Bisa teman-teman bisa lebih semangat lagi dalam membangun bisnis dropship Anda di Baleo Mall, kayak gitu ya. Dan kesalahan para pemain dropship pemula yang sering saya dengar adalah tidak fokus. Karena apa? Karena banyak banget model bisnis yang ada di dalam internet. Ya, ada bisnis A, ada bisnis B, ada bisnis C, ada bisnis D, macam-macam sekali model bisnisnya. Wah, bejubin banyak sekali, ya. Dan itu sangat-sangat menggiurkan semuanya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman sudah memutuskan untuk bergabung di Baleo Mall, fokus menjadi dropshipper di Baleo Mall. Fokus saja 6 bulan sampai setahun ke depan, fokus, hasilnya bakal luar biasa. Kalau Anda nggak fokus, sekarang ngerjain bisnis ini, besok ngerjain bisnis itu, besoknya lagi ngerjain bisnis lagi, 2 minggu lagi ngerjain bisnis ini lagi, wah, kutu loncat, nggak bakal berhasil. Dapat duit sih dapat, tapi nggak bakal berhasil. Kayak gitu, makanya fokus saja. Nggak usah nengok kanan kiri, pasang kacamata kuda. Jadi pasang kaca itu ya fokus, jadi jangan nengok kanan kiri ya, jangan nengok kanan kiri, fokus gitu loh. Pasang kacamata kuda di dalam bisnis Anda. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan hasil yang maksimal, baru Anda lepas kacamata Anda belajar lagi, berwawasan lagi, membangun bisnis lagi boleh. Tapi kalau untuk merintis, pakai kacamata kuda. Jangan dengerin kanan kiri untuk bisnis yang lain-lain. Oh, jangan tergiur sama bisnis yang lain. Fokus aja, fokus. Ini tantangan yang paling berat oleh para pemula. Pebisnis pemula itu tantangan yang paling berat, yaitu tidak bisa fokus atau bisnisnya ganti-ganti. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Semoga ini semua bisa jadi manfaat untuk teman-teman, bekal ya untuk belajar, karena masih ini setelah teman-teman melihat ini, nanti teman-teman bakal melihat video-video yang lain yang lebih hebat lagi, dan itu berkaitan dengan skill. Ya, Anda silakan update skill Anda, wawasan Anda, ilmu Anda di dalam Baleo Mall sehingga Anda bisa sukses nanti. Tapi jangan lupakan, ini adalah pondasinya. Ini adalah pondasi. Mindset, dreams, tujuan, ya fokus, itu adalah pondasi. Semoga Anda semua bisa mengerti dan bisa mendapatkan impian Anda secepat mungkin, sehingga Anda bisa benar-benar fokus dan bisa benar-benar sukses. Kayak gitu, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.